wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Departemen Ilmu Agama Islam. Kemudian kami dari kelompok 7 kelas komunikasi massa hari Kamis jam 16.20. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan aku, Halo, aku Fitri Ramadhani dengan NIM 22329662. Hai, aku Stefani Fitri Ramadhani dengan NIM 22329099. nah aku sendiri Syifa Triana Putri Amalfa dengan NIM 22329101. Nah, di sebelah kiri aku Asadul Umam dengan NIM 22329116. Nah, kali ini kami akan menjelaskan salah satu teori efek komunikasi massa yang mana yaitu use and gratification theory. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang latar belakang dan sejarah dari teori use and gratification ini. Nah, teori ini diperkenalkan pada tahun 1948 oleh Harold Laswell yang meneliti fungsi media dalam masyarakat. Kemudian teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Elihu Katz, Jay Blumber, dan Michel Gurevich pada tahun 1974. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya yang menekankan efek media massa secara massal dan pasif, seperti hypodermic needle theory. Nah, berdasarkan asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhan mereka secara aktif. Nah, model ini juga mengacu kepada hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang mengaitkan kebutuhan dasar manusia dengan alasan konsumsi media. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip dasar dari teori use and gratification ini yaitu yang pertama, audiens bertindak secara aktif dalam memilih media yang akan dikonsumsi berdasarkan kebutuhan psikologis dan sosial. Nah, yang kedua, media dipandang sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh kepuasan tertentu. Nah, yang ketiga, proses komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, tetapi komunikasi juga interaksi antara media dan pengguna untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan informasi. Nah, yang terakhir yaitu orang tidak hanya menggunakan media untuk hiburan saja, tetapi media juga bisa digunakan untuk mencari informasi, identitas, hingga membangun hubungan sosial. Selanjutnya yaitu adalah kategori kebutuhan menurut use and gratification. Yang pertama yaitu ada diversion, yaitu pelarian atau hiburan. Media digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan bisa digunakan untuk menghilangkan stres serta beban pikiran yang banyak. Contohnya ialah kita bisa seperti menonton film, bermain game, ataupun mendengarkan musik untuk menghilangkan rasa penat dan beban yang kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ialah personal relationship, yaitu hubungan pribadi dan sosial. Media digunakan untuk mendukung komunikasi sosial atau merasakan kedekatan dengan orang lain. Contohnya ialah menonton acara sinetron yang membahas kehidupan sosial atau menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu personal identity, yaitunya identitas pribadi. Media dipakai untuk memantapkan pandangan tentang diri sendiri, nilai, dan kepercayaan. Contohnya ialah identifikasi dengan tokoh media, menguatkan konsep diri, ataupun mencari inspirasi. Kemudian yang terakhir yaitu surveillance, yaitu pengetahuan atau informasi. Media digunakan sebagai sumber informasi tentang lingkungan dan dunia sekitar. Contohnya kita bisa seperti menonton berita, membaca artikel, atau mengikuti perkembangan cuaca dan peristiwa terkini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, seorang pelajar menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan hiburan serta untuk memperkuat identitas sosialnya.
Kemudian contoh berikutnya, penonton televisi memilih program berita untuk mendapatkan informasi terbaru, namun juga menonton reality show untuk pengalihan pikiran. Kemudian ada pengguna YouTube yang mencari video tutorial sebagai sarana belajar dan sekaligus hiburan. Dan contoh yang terakhir, orang yang merasa kesepian lebih sering menggunakan media sosial sebagai penghubung sosial. Selanjutnya, kekuatan dan keunggulan teori. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, mengubah paradigma yang melihat audiens sebagai konsumen pasif menjadi aktif dan kritis. Yang kedua, mengakui bahwa media memiliki banyak fungsi dan tidak hanya sebatas penghibur atau sumber informasi. Yang ketiga, menekankan keberagaman pengalaman individu dalam menggunakan media sesuai kebutuhan masing-masing. Yang keempat, memberi kerangka kerja untuk memahami perilaku konsumsi media yang dinamis dan subjektif. Dan yang terakhir, berguna untuk peneliti media, pemasaran, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Nah, jadi kritik dan kelemahan teori ini yaitu yang pertama, terlalu optimis menganggap audiens memiliki kontrol penuh atas pilihan media mereka. Yang kedua, kurang mempertimbangkan dampak kekuasaan institusi media dan kepemilikan media terhadap pilihan konten. Yang ketiga itu mengabaikan faktor eksternal seperti budaya, ekonomi, dan politik yang bisa membatasi media audiens. Yang selanjutnya itu sulit untuk mengukur secara objektif kebutuhan dan motivasi psikologis individu dalam menggunakan media. Yang terakhir yaitu kadang mengabaikan efek media yang tidak disadari atau pengaruh media yang bersifat subliminal. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan dan relevansi teori uses and gratification ini di era digital. Dalam era digital, audiens semakin mudah mengakses beragam jenis media yang sangat luas dan personalisasi. Media sosial, streaming video, dan aplikasi komunikasi membuka berbagai macam kemungkinan pemanfaatan media yang lebih kompleks. Dan juga teori ini relevan untuk memahami perilaku penggunaan internet, konten berbasis pengguna, dan pola konsumsi media modern. Dan juga mendorong pemahaman tentang bagaimana orang memilih platform tertentu untuk memenuhi kebutuhan hiburan, identitas, atau sosial. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai teori efek komunikasi massa. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.